kali 6 meter. Itu dipakai 2 keluarga nggak habis. Nah, makanya salah satu tanda kita dekat dengan alam, belajar alam itu, siapa yang sifatnya kayak air, ia nggak akan kurang air. Karena orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Orang kok sifatnya kayak air, di mana-mana nggak kurang air dia. Makanya yang lain bingung air, semua pakai pump, semua pakai satelit. Kita nggak bingung. 2 meter, 6 meter, sumur gali 6 meter, dipakai 2 keluarga, nggak habis. Sampai sekarang nggak habis itu. Itu salah satu tandanya kalau engkau ingin banyak air ya sifatmu harus seperti air. Itu. Harus selaras dengan alam. Kamas papenjen matur suwun. Itu salah satu tandanya seperti itu. Nah, itu niteni tadi itu seperti itu. Dititikin. Oh, berarti kalau saya begini jadinya begitu. Saya begitu jadinya begini. Titeni dirinya dititeni. Oh, saya kenapa kepala saya pusing ya? Kok saya pusing ya ini? Kok nggak enak badan? Oh, 6 jam yang lalu saya marahin orang. Sampai rumah pusing, sakit. Berarti saya marahin orang. Terus lagi, lain kali. Kenapa ban saya kempes ya? Oh, tadi ada yang minta sedekah, saya nggak kasih. Makanya ban saya kempes. Nah, kebalikannya, tiba-tiba ada orang yang order kita atau yang bayar utang, order. Mas, saya order ya. Berapa? 60. Waktu itu saya ngalamin dengan istri saya ini. Waktu itu di panggung, saya belum bisa nyanyi, saya bisanya baru joget. Di tempat saudara saya bawa duit itu 250. Bawa duit 250. Kemudian saya belum tahu, nyawer itu satu aja gitu. Belum tahu, namanya juga polos. Kemudian disuruh di panggung. Karena lagunya itu popeleng, penyanyinya ada 4. Saya kasih 50-50. Karena masih polos. Saya 50-50, tinggal 50.000. Istri saya pak pinginnya satu aja, jangan yang 200. Ngode dari bawah, tenang. Kemudian saya turun dari panggung, kok dikasih semua ya nggak apa-apa, udah ikhlas saja. Kemudian kita makan di pecel lele. Pas kita makan di pecel lele ada telepon, cering dari Mas Ari. Mas, saya pesan baju 120 ya. Oh iya 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 ya, makasih. Belum sampai rumah, udah ada yang pesen 120. Kalau untungnya 20 kali berapa itu? Nggih Kang Mas Ari Gustiawa. Matur suwun Mas Ari Gustiawa. Jadi pesennya 60. Karena kali 20 untungnya 120 gitu. Nah, pas di jalan itu sebelum sampai rumah udah diganti Allah 120 pesan baju, untungnya 20 kali 60 menjadi 120. Saya bilang sama istri, yang kita belum sampai rumah udah diganti Allah kita nyawer tadi. Nggih Mbak Sayyidah apa matur suwun. Yang kita sawerkan tadi kita diganti Allah 120. Istri saya juga ya udah nggak apa-apa gitu. Istri saya masih kerja. Kemudian besok tiba-tiba saya dapat telepon dari Bandung. Telepon dari Bandung namanya Mas Bos Opik. Pesan saya label. Mas Agus pesan label ya. Berapa bos? 6 juta. Paket saya. Untungnya saya hitung-hitung, untungnya 2 juta. Masya Allah. Berarti saya memberi tadi 200, Allah ngasih 2 juta. Nah itu ilmu titen. Ilmu titen itu kayak gitu. Kita ngasih aja, nggak berharap tadinya. Ya nyawer aja gitu. Tapi nyawer jangan diewer-ewer. Nyawer diumpetin niatnya sedekah. As-shadaqatu min dawil bala. Kalau nyawer niatnya sedekah. Nanti diganti Gusti Allah. Jangan diewer-ewer dipamerin, enggak. Kita kasihan. Karena saya tahu sendiri saya penyanyi. Butuh saweran. Kenapa? Kadang anaknya nungguin di rumah ya, penyanyi itu. Menungguin rumah buat beli susu, buat beli beras. Itu asli kisah nyata. Makanya kalau nyawer jangan diewer-ewer. Niatnya sedekah tapi ikhlas karena Allah harus nyawer. Jangan sampai kita datang ke tempat nyanyian, apalagi nyanyi nggak ninggalin, wah kasihan. Kita nyanyi nggak ninggalin, ini penting, banyak yang terjadi, nyanyi nggak ninggalin, kasihan yang nabuh, kasihan yang ngendang, kalau nggak ninggalin minimal 50 perak atau 20.000 atau 10.000, yang penting ninggalin. Terus yang lebih fatal lagi, kalau kita nyumbang lagu di hajatan, kita nyumbang lagu nih, bukan krunya campur sari, bukan kru yang dangdut. Misalnya saya nyanyi, saya bintang tamu, nyanyi di situ. Saya disawer. Nah, saya disawer itu jangan dibawa pulang. Ini suwaru sekali.
Wahai saudaraku sedunia, saya masih banyak sering ketemu itu. Nah, dia kan cuman bintang tamu nyanyi di sini, dicawer kok dibawa pulang. Ya setelah diterima dikasihkan penyanyi sama tukang playernya sama tukang dandutnya, saru banget ini. Nah ini masih banyak, saya sering ketemu ini. Nggak boleh, walaupun kita di situ nyanyi, karena kita bukan krunya, kita di situ hanya nyanyi, bintang tamu nyanyi di situ menghibur, karena kita tamu kita disawer. Sawerannya jangan dibawa pulang, tinggalkan penyanyinya atau tinggalkan tukang playernya atau pengendangnya. Ini etika. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan tuh saya nggak melihat lagi itu langsung diumpetin banyak, merasa dia yang saya merasa dia yang hebat, tapi dia itu numpang di situ. Itu hatinya yang nggak hidup yang seperti itu. Kalau hatinya hidup, saya kan di sini nyanyi, udah dikasih nyanyi aja udah terima kasih. Kenapa disawer nggak ditinggalkan? Itu namanya belum hidup, di sini belum hidup. Nah kurang lebih harus ngatain, itu namanya ilmu titan seperti itu. Makanya harus punya ilmu titan. Nek wis yang terjadi, setiap memberi pasti menerima, setiap menerima nanti akan jadi sebuah ilmu yakin. Contoh lagi, makanya istri saya kalau nyawer itu dia nggak marah, kadang malah disyuting saya, karena ukurannya waktu itu saya rezekinya segini, yang disawarkan segini, yang disedekahkan segini itu. Thank you so much. Ini kalau mau, ini. Nah, pas saya di depan Mustika waktu itu kalau nggak salah nyawer 150 atau 100 gitu. Nah, itu besoknya label saya yang tidak dipakai benar-benar di bawah kolong. Namanya aja udah di bawah kolong, kotor nggak dipakai. Namanya Haji Saibun, orang yang paling kaya di Pasir Bulang itu telepon. Mas Agus pesan label ya. Oh iya bos, tak cari-cari ada dapat 700.000. Nah, nyawer 150 diganti Allah 700.000. Jadi ini ilmu titen, tapi nggak berharap. Saya nyawer nanti Allah kasih ya, nggak gitu. Nyawer aja. Allah yang menggerakkan semuanya. Sedekah aja, memberi aja gitu. More you give, more you get. Jangan dipikir intinya. Jangan dipikir. Kalau memberi nggak dipikir, nanti yang mikirin Allah gitu. Kurang lebih kata singkatan nggih, saudaraku nggih. Mbak Jana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sehat selalu berkah selalu. Di Rahayu, Mbak Jana, matur suwun selalu ngikutin. Terus Mbak Jana itu surga. Mudah-mudahan Mbak Jana menemukan surga dunia dan nantinya masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, Mas Suzuki Surabaya. Matur suwun semoga mobilnya, motornya, Suzuki-nya laris manis. Matur suwun. Nggih, Bu Majin matur suwun nggih, sehat selalu nggih. Kamas Toyo S, sehat selalu berkah selalu rahayu. Matur suwun, rahayu semuanya. Ya. Nah, kita live ini ya buat hiburan, ya buat ilmu, ya siapa tahu nanti tiba-tiba Allah itu menggerakkan orang yang kaya raya udah ditokes, duitnya udah banyak nggak kepake. Tiba-tiba kita dikasih paus, tiba-tiba kita dikasih singa, ya nggak tahu. Yang penting terus berbuat aja. TikTok nggak usah berharap. Yang penting kita manfaat untuk orang banyak, mencari ridho Allah aja udah. Kalaupun dapat hasil itu ya itu tambahan aja, nggak usah fokus mencari saweran, mencari gift, nggak usah, biarkan Allah yang ngatur aja ya. Tapi ya kalau dikasih ya terima kasih gitu, artinya gitu, fokus aja, fokus terus. Karena saya lihat orang yang naik level itu orangnya baik hati, orang yang levelnya tinggi itu pasti ahli sedekah kalau dilihat dari situ. Iya Kang Mas Poleng, weh ada nama yang sama ini. Iya Rahayu Kang Mas. Karena naik level itu harus memberi dulu, baru nanti naik level. Guys, Kang ini ngajarin sedekah, ngajarin memberi. Memberi adalah menerima. Intinya seperti itu. Oke, Kang Mas Gakuto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Oke, Kang Mas Gakuto. Matur nuwun sehat selalu berkah selalu. Judulnya ini memberi. Memberi pasti menerima, Kang Mas. Memberi pasti menerima. Jadi seberapa kita menanam, kalau ingin memetik itu seberapa. Nanamnya nggak banyak, pemetiknya pengen banyak. Nah, gitu. Harus mulai dari kecil dibuktikan. Seikhlas itu harus dibuktikan dari memberi 500 perak. Kumpulin di rumah 500 perak yang banyak. Rompong-rompong atau rosokan yang nggak pakai kumpulin, kasihkan tukang rompong. Polanya pola memberi. Nanti kita memberi 500, kalau kehidupan kita naik, berani memberi 1000. Memberi 1000 kok kehidupan naik, berani memberi 2000. 2000 naik, berani membeli 5.000. Ya pengamen, tukang rompong, tukang sampah, Pak Ogah, tukang parkir, orang-orang yang membutuhkan, pas di hatinya pengen ngasih, kasih aja, sir.
kita ngikutin sir hati ini, nggak dipikir manggone. Tempatnya nggak di sini kalau memberi itu sir pengen kasih, sir kasih. Nanti kalau dikasih, hati kita senang, bahagia, bunga. Tapi kalau sir nggak dikasih, hati kita ganjel, hati kita komplain. Wong banyak duit kok suruh berbagi nggak mau. Hati kita nyesel, nggak enak gitu rasanya, gelisah, gundah gulana gitu. Komplain hati kita itu. Tapi kalau kita ngikutin sir, kita sedekah hati kita, nah aku senang. Hati kita itu seperti itu, sampai diajak ngobrol tiap detik, tiap waktu ngobrol dengan batinnya. Karena hati kita itu dari Gusti Allah. Jak ngobrol, gimana hati? Gimana? Dikasih enggak? Kasih. Udah kasih aja, udah ikhlas aja hati. Udah, pikiran, ya jangan di semua lah. Nanti malah bingung kamu. Udah nggak apa-apa, kasih aja hatinya. Udah kasih aja, sir, kasih aja. Nanti gimana nanti gitu. Nanti Allah yang ngatur. Sering ngobrol dengan antara batin dan pikiran tadi. Kalau menang hati, nanti hati kita bahagia, tandanya. Tapi kalau menang pikiran, nanti hati kita sedih gitu. Makanya perang antara hati dan pikiran harus menang hati. Karena hati itu sopir, pikiran kenek. Antara kenek dan sopir, yang menang sopirnya lah. Nanti menang keneknya yang ngatur diri kita pikiran, nggak sopirnya, puyeng nanti. Nanti hatinya sedih terus gitu. Hati itu sopir, pikiran kenek. Karena hati itu dari Yang Maha Kuasa. Allah nyuruh lewat hati kita nyuruh keluar lewat lisan kita, lewat diri kita. Lahir utusan yang batin utusan yang Allah. Yang dipelajari nggak jauh dari itu, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya bahasanya nggak harus perlu intelektual yang tinggi juga, nggak perlu ilmu yang panjang juga enggak, simpel. Jadi kalau belajar ngaji diri itu simpel, namun belajar langsung praktek, simpel, dipraktekkan. Menemukan apa dipraktekkan. Makanya ketemu orang-orang yang ke tempat saya tak suruh praktek, ya terbukti. Hampir semua orang yang membuktikan udah ketemu kita, terbukti semuanya. Kang Mas Agus rata-rata ya, semuanya rata-rata terbukti. Yang mau membuktikan, misalnya ke tempat kita terus membuktikan gitu, ya terbukti. Kehidupannya dari sebelumnya dan sesudahnya beda, ada beda. Minimal ia menemukan ketenangan batin, jadi tenang gitu. Ilmu logika. Jadi orang yang tadinya belum misalnya, orang itu belum pernah berzikir setiap detik, setiap waktu di pikiran dan di hatinya. Tadinya ya. Kemudian ketemu kita disuruh zikir tiap detik, tiap waktu. Pikirannya suruh mengingat Allah, ya Allah, ya Allah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di hatinya sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tadinya hatinya nggak pernah berzikir, pikirannya nggak pernah berzikir, hanya di lisannya yang berzikir. Kok ketemu kita langsung suruh zikir hati dan pikirannya? Nanti itu tenang gitu, adem gitu. Apalagi nanti melalui proses meditasi dulu. Tapi kalau udah mulai proses meditasi harus mencari guru atau ada guru pendamping atau guru pembimbing. Oke, Kang Mas Yanto Sumedang hadir, matur suwun Kang Mas ya selalu. Kang Mas Riel, rahayu, salam kenal nggih. Nggih Kang Mas Riel, matur suwun sehat selalu, berkah selalu, rahayu. Salam santun, nandur ngunduh jimbas. Betul Kang Mas. Siapa nandur bakal ngunduh, siapa menanam bakal memetik, siapa nabur bakal menuai. Harus lewat dirinya. Lewat dirinya harus melakukan. Jangan katanya. Kalau katanya nanti nggak dapat. Jadi ilmunya itu ilmu laku. Apapun harus dilakukan, dibuktikan. Tanpa proses pembuktian ya nggak terbukti. Jadi siapa berani membuktikan akan terbukti. Tulis di buku tadi. Makanya kalau orang udah mulai ngaji diri, harus beli buku. Kemudian pulpen, pena untuk menulis tadi. Setelah ditulisin semua nanti menjadi kalam tulis. Tangan kita akan nulis, nggak akan habisnya. Nulis terus, setiap hari nulis terus. Nulis tentang kebenaran, ketuhanan, kehidupan, tulis terus. Terus kalau udah mulai terbuka, udah menemukan kalam pikir, kita akan mikir terus tentang kehidupan, ketuhanan. Nggak mikir duit. Duit mah udah dipikirin Allah, utang udah dibayarin Allah gitu aja. Menemukan kalam ucap, kita akan ngomong tentang ketuhanan, kehidupan, dan kebenaran. Menemukan kalam rasa, kita akan terus merasakan tentang kebenaran, ketuhanan, terus. Jadi nggak sempat syirik sama orang, tapi ke dalam dirinya, membenahi dirinya terus tiap hari itu. Ada orang maju, alhamdulillah. Bukan malah nyirikin, bukan kepo. Bukan urusan orang lain. Karena tugas kita itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang penting kita dan keluarga kita aja benar-benar udah top. Nggak ganggu orang lain udah top.
Nggih, salam santun, rezeki yang tidak disangka-sangka. Bener Kang Mas, salam santun. Makanya itu yang saya sering bilang, kita harus punya bank gaib. Kita ini harus punya bank gaib. Nggih, salam santun. Sa ucap dadi sa idu metu. Betul Kang Mas, salam santun. Nggih, salam satu frekuensi, nggih, salam satu frekuensi. Jadi bank gaib itu nabungnya yaitu tadi, tung, nggak usah dicatat, nggak usah dipikir. Kasih tukang rompong, pengamen, Pak Ogah, orang-orang yang butuhkan, tiung, tiung, tiung. Nanti Allah sendiri yang niten, Allah sendiri yang mencatatnya. Tapi yang nggak dicatat begini, artinya sudah ada yang mencatat. Tidak usah mikir. Bendaharanya, sekretarisnya, direkturnya, semuanya sudah ada. Itu bank gaib. Tung, 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 tung. Semakin tinggi kita memberi, semakin tinggi kita mendapatkan. Di tandanya di saat kita mau butuh, nanti ada. Salah satu tandanya di saat kita mau butuh, ada aja gitu. Jadi nggak ada kesulitan. Sulitnya dimudahkan, masalahnya diselesaikan. Kalau kita sudah belajar dekat dengan Gusti Allah dan punya bank gaib. Salah satu tandanya tadi, di saat kita mau butuh tiba-tiba ada. Sing sapa wonge cedhak karo Gustine, sinedya ana cinipta dadi. Sing sapa wonge cedhak karo Gustine, sinedya ana cinipta dadi. Siapa dekat dengan Tuhan, apapun yang kita inginkan terjadi. Kun fayakun jadi. Tulis dalam sebuah buku, buktikan. Siapa yang Allah tujuan hidupnya, dunia akan melayani. Jadi tujuan kita, pikiran kita mengarah ke Tuhan, hati kita mengarah ke Tuhan. Jiwa raga kita berserah diri pada Tuhan. Namun usaha dan kerjanya maksimal. Hasilnya pasrah total sama Gusti Allah semeleh. Pasrah total itu bukan pasrah putus asa. Kalau pasrah putus asa, bodo amat, nggak mikirin Allah. Tapi kalau pasrah total, ku serahkan padamu ya Allah masalahku, dan selalu mengingat Allah. Bedanya orang pasrah putus asa dengan pasrah ke Allah itu menyerahkan, tidak mikirin Allah, pikirannya pusing, itu pasrah putus asa. Tapi kalau pasrah total ke Allah, menyerahkan masalahnya ke Gusti Allah, terus zikir, ingat sama Allah. Makanya beda pasrah ke Allah atau pasrah putus asa. Nah, yang dimaksud bukan pasrah putus asa, tapi pasrah total ke Allah. Dan setelah itu, Allah yang menggerakkan lewat alamnya. Makanya kita berdoa sama Allah, jawabannya lewat manusia dan alamnya. Kurang lebih kados ngaten. Nggih, salam santun, ilmu tingkat tinggi niki Mas. Nggih. Mudah niki kalau frekuensi kan babakan rasa. Jadi kalau frekuensinya ya 20.000 Hz. Makanya kalau sama-sama satu frekuensi itu enak. Enak saling mengisi. Tapi yang frekuensinya di bawah audiosonik, di bawah mencemooh. Apa itu? Apa itu? Terbukti kok apa itu. Oke, namun kita jangan merasa tinggi, kita jangan merasa bisa, kita masih belajar Kang Mas. Namun hanya saja yang kita bicarakan ini babakan rasa itu tinggi, dalam. Babakan rasa itu dalam dan tinggi. Nah, tinggi kenapa? Babakannya Gusti Allah, yang dibicarakan tentang Allah. Oke, kurang lebih kados ngaten. Oke, Kang Mas, salam santun nggih rahayu. Dari namanya udah keren. Salam santun. Oke, Mbak Inoy doang. Kang Mas Inoy doang. Salam rahayu Kang Mas nggih, Kang Mas Inoy doang salam rahayu. Sehat selalu. Mbak Gemini, assalamualaikum guru nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gemini sehat selalu, berkah selalu rahayu nggih. Mbak Amelia, assalamualaikum, hadir Kang Mas nggih. Mbak Amelia sehat selalu, berkah selalu nggih. Dengan termasuk selalu aktif ngikutin kita, matur suwun, Allah yang bales. Nggih, Kang Mas Inoy doang manunggaling kalon Gusti. Betul Kang Mas. Sekarang ajaran manunggaling kalon Gusti, ajaran dalam, ajaran kapitayan, kepercayaan, Sunda Wiwitan, Buhun, sudah mulai saatnya keluar. Ajaran dalam-dalam sudah saatnya keluar karena memang sudah ada TikTok, YouTube itu medianya. Jadi kitanya yang tinggal menyaring. Karena itu ajaran budi pekerti. Jadi 6 agama itu dari luar, dari impor dari luar negeri masuk ke Indonesia. Indonesia sudah punya ilmu budi pekerti,
ilmu unggah-ungguh tata krama andhap asor tapa sira, ilmu akhlak mulia, ditambah dari agama itu sebagai kulitnya, wadahnya plek, antara kulit dan isi nyambung. Nanti indah. Jadi tidak melupakan budaya Indonesia, tidak melupakan ilmu leluhur, tetap keseimbangan. Agamanya agama yang dari luar, ilmunya dalemannya tetap menjaga ilmu leluhur, ilmu budi pekerti. Wah, keren banget itu. Kita juga tidak nyakitin hati leluhur. Nah, karena apa? Karena Pancasila itu udah final, bahkan juara bertahan. Jadi Pancasila itu bukan final lagi, udah menjadi juara bertahan seumur hidup yang tidak boleh digantikan oleh apapun dan siapapun. Pancasila adalah jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, 1.400 bahasa dan 714 suku. Itulah Pancasila. Bersatu tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Itulah Pancasila. Makanya kita bersyukur pada Gusti Allah, leluhur diberkati, diberi oleh Allah Pancasila. Kita tinggal meneruskan, harus kita jaga Pancasila Sakti, kita jaga NKRI, kita jaga Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan bakat masing-masing. Kita jaga Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan bakatnya masing-masing dan caranya masing-masing. Nggih Mbak Sia nyimak Mas Poleng. Nggih Mbak Sia, sehat selalu, berkah selalu, rahayu. Rahayu nggih. Kang Mas Gio nyimak Kang Mas. Nggih matur suwun Kang Mas Gio, sehat selalu, berkah selalu, rahayu. Kang Mbak Multazam, kalau ibu sudah wafat pripun? Nggih. Kalau ibunya sudah wafat, harus diyakini wafat itu raganya. Wafat itu raganya. Rohnya masih ada, namanya masih ada, ibunya masih ada. Kemudian bisa kontak dengan batin kita. Datang nih ke kuburannya, minta maaf dari batin. Ibu, maafkan selama saya masih hidup, belum bisa membahagiakan ibu, belum bisa mensurgakan ibu, aku salah. Kemudian yang kedua, minta sama Gusti Allah, ya Allah, berilah ibuku terang kuburi, padang kuburi, ngampur dosa, berikan surga, bahagia di alam sana. Kemudian kalau ada nilai pahala saya, ibadah saya, sedekah saya, ya Allah, berikan ibuku di alam sana. Saya nggak nerima pahala, nggak apa-apa. Yang penting ibuku bahagia di alam sana. Kemudian berikutnya, yang paling disayangi ibu di dunia siapa? Dulunya semasa hidup itu sayangi. Terus pesan ibu semasa hidup apa? Kerjakan. Kemudian yang berikutnya, jangan eker-ekeran rebutan dunia atau warisan. Sekeluarga harus guyub rukun. Karena kalau kita eker-ekeran sama keluarga, ibu di alam sana menangis ngelihat anak-anaknya perang, anak-anaknya tempur, anak-anaknya cekcok, anak-anaknya rebutan warisan. Nangis di alam sana karena apa? Nggak berhasil mendidik anak-anaknya. Namun kalau semua guyub rukun anak-anaknya, ibu di alam sana tersenyum. Karena melihat anak-anaknya guyub rukun, berhasil semua. Nah itulah salah satu berbakti kepada ibunya yang sudah tiada di sana. Bisa komunikasi dengan batin kita karena kita yakin beliau masih bisa melihat hati kita. Yakin aja, kurang lebih kata ngaten. Nggih, tinggal praktekin penuh dengan keyakinan. Semua itu berawal dari yakin kita. Allah itu kan nggak jauh dari kita. Allah itu dari di sini kok. Jadi nyari Allah itu jangan di luar diri, nggak ketemu. Orang kok mencari Tuhan di luar dirinya, nggak akan ketemu. Bukan berarti Tuhan di dalam diri kita. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah dia tersenyum. Kalau bagi orang syariat, Tuhan itu di langit sabtuju, di aras, itu bagi orang syariat. Namun sejatinya hakikatnya, jawabannya surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Enggak jauh daripada di sini. Tapi enggak di sini, di sini. Ya Allah, kau melihatku karena Engkau Maha melihat. Ya Allah, kau mendengarku karena Engkau Maha mendengar, ya Allah. Hamba lagi belajar tentang Engkau, ya Allah. Mohon bimbing, tuntun senantiasa. Kami dan teman-teman kami, saudara kami, se-TikTok, se-snack video, dan YouTube ini di media sosial. Lagi belajar Engkau, ya Allah. Mohon penyelesaian masalah kita semua, ya Allah. Engkau yang menyelesaikan. Mohon lunas hutang semua. Engkau yang menyelesaikan hutang-hutang hamba, ya Allah. Yakini. Karena saya pernah membuktikan tadi. Waktu saya terjebak utang 249 juta itu saya nangis. Nangis, lama-lama ada penyelesaian
Dari 4 bank diganti bank satu bank. Itu cara Allah menolong kita. Jadi kalau Allah menolong kita tuh nggak kurang jalan, ada aja jalannya. Makanya kita harus belajar dekat dengan Gusti Allah, jangan ada jarak sama Allah. Karena apa? Allah itu nggak ada jarak sama kita. Kitanya jangan jaga jarak. Allah udah di sini dekat dengan kita. Kata Bimbo, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Kata Obi Mesak tuh, kata Epit, Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini berusaha agar dia tersenyum. Kata orang Jawa, manunggaling kalon Gusti. Udah menyatu dengan kita, namun nggak satu. Karena Allah Maha Suci, kita kotor. Terus pelajari itu lambat laun kita akan mengerti, oh ternyata ilmu syariat, tarekat, hakikat, marifat itu beda-beda. Iya, beda. Namun satu kesatuan. Tidak boleh dibedakan waktu praktek satu kesatuan. Kurang lebih satu ngaten. Karena secara syariat belajarnya menyebut nama Allah. Menyebut namanya. Belum Allah, baru menyebut nama Allah. Allah. Terus secara tarekatnya mengingat Allah. Secara hakikatnya merasakan Allah di hati kita. Kemudian makrifatnya kita sampai bisa melihat diri kita. Kalau dari belakang, bahasa Jawane deloken kitokmu. Kalau kita sudah bisa melihat punggung kita merasakan diawasi Allah, dilihat Allah. Tapi kalau dari Al-Quran, itu Al-Baqarah 115. Walillahil masyriku wal maghrib. Fa'ainama tuwallu hastama wajhullah. Innallaha wasi'ul alim. Jadi Allah pemilik timur dan barat. Di mana engkau memandang, di situ wajah Allah. Jadi kalau dari Al-Quran dari depan, kita pandang-pandangan dilihatkan dari Allah. Tapi jangan pernah membayangkan bentuk Allah, nggak boleh bayangin bentuk Allah. Cukup Allah ada di sini, melihat saya, mendengar saya. Di dalam hati kita merasakan, sampai seakan-akan katon, memang seakan katon kelihatan sampai seakan-akan itu kelihatan. Mulai harus ngaten. Matur suwun. Kemudian Mas Gio, saya banyak ditolong belum sadar, alhamdulillah baru sadar. Alhamdulillah. Kalau baru sadar berarti mendapat hidayah Kang Mas Gio. Memang Allah itu mau menolong kita menunggu sadar. Selama manusia itu tidak sadar, jauh dari pertolongan. Semakin sadar, semakin banyak pertolongan. Kuncinya sadar. Jadi Gusti Allah itu menunggu sadar kita. Tapi kalau udah hidup di jalan Allah, orang yang udah hidup di jalan Allah, seperti ini, susah, nanti ditolong, masalah diselesaikan, rumit dimudahkan, susahnya disenengkan, hidupnya dijamin, ada di lingkaran terus, kalau udah di jalannya Allah. Tapi kalau belum di jalan Allah, dia jatuh, nggak ada di sini dia. Ini jatuh di bawah, ini ditunggu sadar dan menyadari. Introspeksi diri sebanyak mungkin, koreksi diri. Bahkan kalau belum mencari jati dirinya, prosesnya lebih lama. Karena orang yang pertama itu orang yang masalah dirinya dan keluarganya. Orang yang paling masalah itu di bawah, paling dasar, orang masalah dirinya dan keluarganya. Orang yang di atasnya, orang yang mencari jati dirinya. Setelah ketemu jati dirinya, di atasnya orang yang mengembangkan jati dirinya. Di atasnya orang yang membuahkan jati dirinya, di atasnya orang yang membinihkan dari buahnya. Jadi orang yang paling di atas sudah melewati semuanya. Kalau orang yang masalah di paling bawah, ya koreksi diri. Kok masalah terus ya saya sama keluarga? Kenapa kok masalah terus? Koreksi diri, introspeksi diri, mencari jati dirinya, mencari guru pembimbing, mencari guru sebanyak mungkin, karena orang berilmu naik derajat. Nah, itu mulai mencari jati dirinya sampai ketemu jati dirinya. Aku siapa, untuk apa, harus kemana, Allah itu di mana, kemudian aku itu untuk apa, terus cari, terus kenal dirinya, kenal Tuhannya, sampai menemukan jati dirinya lahir dan batin. Baru nomor di atasnya mengembangkan jati dirinya, ketemu banyak teman, sahabat, saudaranya banyak, temannya banyak, sahabatnya banyak, gurunya banyak.